Jaksa beber fakta pembunuhan mahasiswi di Pantai Nipah, terdakwa bohong menurut poligraf. Penanganan kasus pembunuhan mahasiswi di Pantai Nipah, Lombok Utara menjadi sorotan DPR RI. Bahkan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan kasus pembunuhan mahasiswi bernama Nima Devani Radia Pupanitra dipanggil ke DPR RI. Mereka melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 11 Maret 2026. Dalam rapat itu, pihak kejaksaan menjelaskan secara rinci proses penanganan perkara hingga fakta hukum yang terungkap selama penyidikan terhadap terdakwa Radiat Ardiansyah alias Radit. Kepala Kejari Mataram Gede Made Pasek Suwardiana mengatakan, perkara tersebut secara administratif dimulai saat kejaksaan menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polres Lombok Utara pada 1 September 2025. Setelah proses penelitian dan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan penyidik, berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 pada 24 November 2025. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tersangka pada 4 Desember 2025. Kejaksaan juga menjelaskan adanya penyesuaian kualifikasi yuridis pada 14 Januari 2026 seiring berlakunya KUHP baru atau pasal 466 ayat 3. Ungkap Pasek di hadapan pimpinan komisi, dikutip dari tribunlombok.com. Kronologi peristiwa di Pantai Nipah. Berdasarkan fakta hukum yang dihimpun penyidik, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 26 Agustus 2025. Terdakwa dan korban diketahui berangkat dari kampus menuju Pantai Nipah sekitar pukul 15 WITA menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 16.19 WITA, keduanya berjalan menuju ujung pantai yang relatif sepi tanpa pengunjung lain. Menurut Pasek, dalam situasi tersebut, terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Namun, korban melakukan perlawanan. Korban sempat memukul kepala terdakwa menggunakan batu yang kemudian memicu pergulatan antara keduanya di atas pasir dan bebatuan. Terdakwa Radit membanting tubuh korban ke pasir dengan posisi korban tertelungkup dan terdakwa naik ke atas tubuh korban untuk mengunci pergerakan tubuh korban dan membenamkan kepala korban di atas pasir dengan menekan kepalanya hingga kesulitan bernafas. Akibat tindakan tersebut, korban meninggal dunia akibat asfiksia atau kekurangan oksigen karena saluran pernapasan tersumbat pasir. Selain itu, hasil autopsi juga menemukan luka lecet pada bibir serta bagian vital korban yang diduga berkaitan dengan kekerasan seksual. Dugaan rekayasa pembegalan. Setelah memastikan korban meninggal dunia, terdakwa disebut berupaya menyembunyikan tas dan ponsel korban untuk menciptakan kesan seolah terjadi peristiwa pembegalan. Pada Rabu dini hari 27 Agustus 2025, terdakwa ditemukan saksi dalam kondisi terbaring di pantai dan mengaku dirinya bersama korban menjadi korban perampokan. Namun keterangan tersebut terbantahkan oleh bukti elektronik hasil analisis cyber. Setelah kejadian, terdakwa menyembunyikan HP dan tas serta HP korban untuk memberi kesan terjadi pembegalan sesuai analisa bidang cybercrime tanggal 29 Agustus 2025 yang menetapkan HP terdakwa dan korban masih berada di TKP dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2025. Kejaksaan menyatakan memiliki sejumlah alat bukti kuat dalam perkara tersebut, termasuk keterangan puluhan saksi serta keterangan ahli. Ahli poligraf menyatakan bahwa terdakwa bohong, tegas Pasek. Selain itu, penyidik juga mengantongi rekaman CCTV yang memperlihatkan pergerakan terdakwa sebelum dan sesudah kejadian, termasuk saat terdakwa membeli ponsel baru setelah peristiwa tersebut. Saat ini, perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan sejak 20 Januari 2026 dan sedang memasuki tahap pemeriksaan saksi di persidangan. Komisi 3 DPR RI juga menggelar rapat dengar pendapat umum dengan menghadirkan keluarga terdakwa Radiat Ardiansyah serta kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Dalam rapat tersebut, Hotman menyampaikan pandangan dari pihak keluarga terdakwa. Ia menyebut Radiat ditemukan dalam kondisi luka saat peristiwa terjadi.
Saya hadir di sini bersama ibunya Radiet, Ibu Makiyati, yang sedang diadili dalam tuduhan pembunuhan dan bersama kuasa hukumnya di Lombok juga hadir di sini. Hotman juga menyatakan tuduhan terhadap kliennya tidak masuk akal secara hukum. Kasus di Lombok, inti kasusnya sama sekali tidak bisa diterima nalar. Seorang yang sudah mati bisa menganiaya si pelaku, kata Hotman.